Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang bernama Hengga Jaya Saputra, absen 28, Mahinja Ridwani Zakaria, absen 15, Naufal Julian Nabil, absen 24, dan Muhammad Abias Alabani, absen 18. Kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Bukti-bukti Pengaruh Hindu dan Buddha dalam Masyarakat yang Masih Ada Hingga Kini. Oke, kita langsung lanjut saja ke materinya. Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara tidak hanya terbatas pada yang berwujud benda atau fisik, tetapi juga nilai budaya atau non-fisik. Berikut ini peninggalan-peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu bahasa dan tulisan. Bangsa India merupakan bangsa yang mengenalkan masyarakat Paksara di Nusantara pada tulisan. Budaya tulis ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dikenalnya aksara oleh penduduk Nusantara merupakan hasil proses asimilasi. Dengan mengenal tulisan, bangsa Indonesia memasuki zaman aksara atau zaman sejarah. Selanjutnya, huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi huruf dan bahasa utama dalam banyak prasasti Indonesia. Prasasti paling tua adalah Prasasti Kutai atau Prasasti Mualawarman di Kalimantan Timur. Prasasti-prasasti lain yang menggunakan huruf dan bahasa yang sama ditemukan dari masa kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, dan Mataram kuno. Peninggalan yang kedua yaitu politik dan sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan desa. Pemimpinnya adalah seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya atau yang disebut konsep primus inter pares. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik muncul konsep Dewa Raja. Dalam bahasa Sanskerta, istilah Dewa Raja dapat bermakna raja para dewa atau raja yang juga titisan dewa. Konsep ini memandang raja memiliki sifat ilahiyah yaitu sebagai dewa yang hidup di atas bumi atau sebagai titisan dewa tertinggi. Para ahli menganggap konsep dewa raja sebagai hasil proses akulturasi yaitu perpaduan antara ajaran Hindu dan pemujaan nenek moyang yang sudah lama dianut penduduk Nusantara. Konsep dan keyakinan ini berkembang luas sejak masa Wangsa Shailendra atau mungkin lebih tua sejak kerajaan Tarumanegara. Sistem pemerintahan pada masa Hindu dan Buddha pada umumnya terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pertahanan, perdagangan, keuangan, urusan luar negeri, pajak, dan hukum. Jabatan ini dapat diangkap hanya oleh beberapa orang bergantung keinginan raja dan luasnya kerajaan. Yang ketiga yaitu sistem bangunan tata kota. Pada zaman sebelum Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal bangunan dan tata kota yang kompleks, tertata, dan bernilai tinggi. Singkatnya, belum mengenal arsitektur. Sejak masa Hindu-Buddha, kita mengenal sistem bangunan yang lebih kompleks, tertata rapi, dan bernilai seni tinggi dibandingkan sebelumnya. Bangunan itu adalah keraton. Tempat tinggal raja ini biasanya terletak di pusat kota dan dikelilingi tembok yang tinggi. Tembok tersebut sebagaimana tampak di Keraton Yogyakarta dan Solo. Keempat, ekonomi dan sistem mata pencaharian. Pengaruh India dalam bidang ekonomi tidak begitu besar, sebab sejak masa Paksara, penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. MDJ Posponegoro dan Nugroho Natasusanto mencatat pada zaman prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup memerangi lautan lepas. Lautan bukan penghalang, melainkan penghubung. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenalkan teknologi irigasi serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan sebagaimana ditunjukkan Kerajaan Pajajaran, Pelabuhan Sunda Kelapa, Sriwijaya, dan Majapahit. Kelima, agama dan sosial budaya. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disebut animisme. Ada juga kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda tertentu yang disebut dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi akulturasi. Sebagai contoh, dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa-dewi di candi terlihat adanya unsur
pemujaan terhadap nenek moyang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pipih di dalam bangunan candi. Pipih adalah tempat benda-benda lambang jasmaniah raja yang membangun candi tersebut disimpan. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat negeri asalnya, India. Adapun dalam agama Buddha tidak mengenal kasta. Keenam, seni bangunan dan seni rupa. Pertama, seni bangunan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah mengenal seni bangunan dalam bentuk bangunan-bangunan besar dari masa Megalitikum, yaitu bangunan yang terkait erat dengan kegiatan pemujaan dan penghormatan kepada nenek moyang. Contohnya dolmen, pundak berundak-undak, dan menhir. Pada masa Hindu-Buddha, kita mengenal konsep candi. Bangunan candi dimaksudkan untuk menghormati raja yang sudah meninggal. Mirip dengan dolmen, menhir, dan punden berundak-undak, candi adalah monumen tempat pendamaan bagi raja yang sudah meninggal. Hal ini sesuai dengan asal kata candi itu sendiri yang berasal dari kata candika, yaitu nama salah satu perwujudan Dewi Kematian, yaitu Dewi Durga. Candi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada bangunan candi yang berfungsi untuk tempat ibadah, pemakaman, dan ada yang sebagai tempat pemandian suci. Pada dasarnya, candi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Kaki candi disebut dengan Buraloka yang berarti alam dunia fana. Tubuh candi disebut dengan Buraloka yang berarti alam pembersihan jiwa. Dan puncak candi disebut dengan Swaraloka yang berarti alam jiwa suci. Ini merupakan contoh gambar candi yang berada di Jawa Tengah. Pada umumnya, candi yang berada di Jawa Tengah memiliki bentuk tambun yang dihiasi dengan kalamakara atau wajah raksasa. Hiasan kalamakara umumnya terletak pada pintu masuk candi. Puncak candi yang ada di Jawa Tengah memiliki ciri khas dengan bentuk stupanya dan bahan utamanya berupa batu andesit. Arah dari candi ini mengarah ke arah timur. Yang kedua adalah contoh gambar candi di Jawa Timur. Candi yang terletak di Jawa Timur biasanya memiliki bentuk yang lebih ramping dan ada hiasan yang lebih sederhana dibandingkan dengan kalamakara di pintu masuk. Jika candi di Jawa Tengah puncak candi berbentuk stupa, maka candi di Jawa Timur berbentuk kubus. Bahan utamanya dari pembuatan candi di Jawa Timur adalah batu bata. Sementara itu, arah dari candi ini lebih mengarah ke barat. Kedua, seni rupa. Jika pada masa sebelum Hindu-Buddha, masyarakat kita terbiasa melukis di gua-gua atau lukisan gua, misalnya gambar hewan, manusia, atau jari tangan, pada masa Hindu-Buddha, masyarakat kita diperkenalkan dengan relief. Relief adalah seni pahat berupa ukiran seni ukir yang biasanya dibuat pada dinding candi, kuil, monumen, atau tempat bersejarah. Seni rupa lainnya adalah dalam bentuk patung atau arca. Sebelum masa Hindu-Buddha, kita juga telah mengenal seni patung atau arca binatang yang dianggap suci yang disebut kepercayaan totemisme. Bentuk seni rupa lainnya yang mendapat pengaruh Hindu adalah ragam hias. Pada masa praksara, sebelum masa Hindu-Buddha, bangsa Indonesia sudah mengenal ragam hias seperti terlihat pada nekara, gerabah, serta alat upacara berupa kapak perunggu dan candasa. Kemampuan membuat ragam hias semakin berkembang pada masa Hindu. Berbagai bentuk dapat ditemui, seperti geometris, garis sejajar, bentuk S atau pilih berganda, gigi berawang, mender, ataupun swastika. Ini merupakan contoh-contoh seni rupa yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu relief di Candi Borobudur, yang kedua patung di Candi Borobudur, dan yang ketiga ragam hias tumbuhan-tumbuhan atau yang disebut kalpataru. Dan masih banyak lainnya seni rupa yang ada di Indonesia. Ketujuh, kesusastraan. Karya sastra terkenal berbentuk epos yang berasal dari India seperti Kitab Ramayana dan Mahabharata telah memicu para pujangga Nusantara untuk menghasilkan karya-karya sastra baru. Beberapa karya sastra meliputi sebagai berikut. 1. Pada masa Mataram kuno, ditulis Ramayana oleh Empu Walmiki terdiri atas 7 kanda atau 7 bagian. Mahabharata oleh Empu Vyasa, keduanya merupakan kisah kepahlawanan atau epos
yang disadu dari India. 2. Pada saat Mataram berada di bawah kekuasaan Empu Sindo, ditulis di kitab berjudul Sang Hyang Kamahayanikan berisi tentang ajaran Buddha Tantrayana. 3. Pada masa kerajaan Kediri, karya sastra para empu bertambah banyak. Di antaranya Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa, Krisnaya oleh Empu Triguna, Semaradhana oleh Empu Damaja, Bharatayuddha oleh Empu Sedang, dan Panuluh dan Gatotkaca oleh Empu Panuluh. 4. Pada masa kerajaan Majapahit ditulis kitab Naga Kertagama oleh Empu Prapanca Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular, dan beberapa kitab lain yang sampai sekarang belum diketahui penulisnya seperti Paraton, Tantu Panggelaran, Calon Arang, Sundayana, dan Bubuksah. Dan yang terakhir yaitu sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu dikutakannya kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuwo. Prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno tersebut menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya di Sumatera berangka tahun 606 Saka atau 686 Masehi. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan hari dari sejumlah kegiatan upacara keagamaan yang mereka anut. Nah, itu tadi merupakan bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.